Suara-suara binatang malam dan rolongan anjing hutan terdengar bersaut-sautan mengiringi gelapnya malam itu. Sesosok perempuan berambut panjang kini berdiri di atas kuburan Dewi. Sosok wanita itu adalah Dewi yang telah bangkit dari kuburnya. Rupanya, kebangkitan Dewi karena ada satu hal yang belum tuntas di alam dunia ini. Arwah Dewi masih merasa penasaran dan kini mulai bergentayangan. Tampak terlihat raut muka Dewi yang penuh dendam. Tubuh Dewi pun menghilang dari pandangan bersama anasa putih yang menghilang. Tujuh hari setelah kematian Dewi, tampak suasana sepi di rumah Dewi. Sekitar pukul 11 malam, Leo duduk terdiam dan termenung di depan TV. Ia lagi melamun dan masih tak percaya akan kematian istrinya. Ia masih teringat saat-saat bahagia bersama dengan Dewi, dan saat Dewi tengah mengandung anak pertamanya. Sungguh, sebuah kebahagiaan yang ia rasakan kala itu. Leo masih tenggelam dalam lamunannya, hingga ia tak sadar kalau ada sosok bayangan berjalan cepat menuju ke kamar anaknya. Sesampai di dalam kamar, sosok bayangan itu berada tepat di hadapan anak Leo yang tengah tertidur pulas. Sesaat kemudian, terdengar suara tangis bayi. Rupanya, si kecil terbangun dan ia melihat seseorang yang berdiri di hadapannya. Rupanya, bayangan itu adalah sosok Dewi. Dewi kemudian meraih anaknya dan segera menyusuinya. Sebentar saja, anak perempuannya yang masih kecil itu pun terlelap kembali dalam dekapan Dewi. Boyem yang saat itu tengah menjaga anak Dewi ternyata tertidur pulas. Ia tak sadar kalau ada Dewi di kamarnya sedang menyusui anak perempuannya yang masih kecil. Sungguh kasihan nasib bocah kecil itu, sudah ditinggal mati oleh ibunya. Bocah kecil itu tampak tertidur pulas seperti tahu dan merasakan kehangatan dalam dekapan ibunya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Mbok Yem terbangun dari tidurnya. Mata Mbok Yem masih samar-samar ketika ia melihat ada sosok perempuan yang sedang menyusui anak Dewi. Dan sesaat kemudian, tampak jelas ia melihat sosok Dewi yang tengah menyusui anaknya. Mbok Yem pun seolah masih tidak percaya dengan hal ini. Dan kemudian ia mengusap-usap kedua matanya. Masih jelas tampak di kedua bola mata Mbok Yem, sosok wanita yang berdiri dan tengah menyusui anak Dewi itu adalah ibunya sendiri, yaitu Dewi. Mbok Yem hanya bisa terbengong tanpa bisa berkata-kata. Dewi yang tahu Mbok Yem telah terbangun dan kebingungan kala melihat dia, segera tersenyum kepada Mbok Yem. Dewi pun berpesan kepada Mbok Yem agar menjaga anaknya. Sesaat kemudian, Dewi menidurkan anaknya kembali, dan tubuh Dewi pun tiba-tiba menghilang dari pandangan Mbok Yem. Di pos ronda, masih santer, warga membicarakan tentang kematian Dewi yang tragis. Tampak Agus, Supri, dan Ngatmo tengah asing ngobrol di pos ronda. 3 cangkir kopi menemani mereka ngeronda malam itu. Gus, kasihan ya Mbak Dewi, masih muda tapi sungguh tragis hidupnya. Iya Mo, kasihan, apalagi anaknya masih kecil. Benar-benar kejam para perampok yang telah membunuh Mbak Dewi ya Gus. Semoga
mereka segera tertangkap dan menebus dosa perbuatan mereka. Warga harus lebih sering ngeronda dan meningkatkan keamanan kalau begini, Mas. Iya, Mo. Kita harus meningkatkan ronda bergantian tiap malam. Mereka bertiga asing ngobrol di pos ronda, dan sesaat kemudian mereka merasa ada sosok bayangan yang melintas di seberang jalan. Samar-samar mereka melihat bayangan itu adalah sosok Dewi. Bayangan itu pun kemudian menghilang. Terus, tadi kamu lihat nggak bayangan perempuan itu di seberang jalan? Iya, Mo. Aku tadi melihat. Sepertinya itu kan Mbak Dewi. Hah? Mbak Dewi? Iya, Gus. Aku juga melihatnya. Kayaknya itu tadi Mbak Dewi. Tapi, masa arwah Mbak Dewi bangkit dan gentayangan, Mo? Mereka bertiga pun dibikin penasaran dengan sosok bayangan yang berkelebat di seberang jalan. Di sisi lain, di rumah Sumarno, tampak Sumarno, Ngatmono, dan Sukirno tengah asing ngobrol dan tertawa. Mereka merayakan keberhasilan mereka. Rupanya, hasil rampokan di rumah Mbak Dewi lumayan banyak. Mereka sudah menjualnya beberapa hari kemarin. No, ini bagian kamu, No. Iya, Kang. Wow, lumayan banyak hasil rampokan kita, Kang, malam itu. Kalau kayak gini, kita 2 bulan gak kerja ya masih cukup. Tapi, Kang, kira-kira polisi nanti tahu nggak kalau kita telah merampok dan membunuh Dewi? Tanya Ngatmono kepada Sumarno. Jangan sampai polisi tahu dong kalau kita yang telah membunuh Dewi. Mau kamu nanti masuk penjara? Ya nggak maulah, Kang. Emang enak masuk penjara. Makanya kalian harus tetap jaga mulut. Jangan sampai hal ini bocor. Iya, Kang. Siap, Kang. Mereka bertiga berpesta menikmati hasil rampokan mereka. Beberapa botol minuman tampak berserakan. Rupanya, mereka telah menghabiskan minuman 20 botol malam itu. Beberapa saat kemudian, tampak Sukirno mulai terpejam tak tahan dengan ngantuknya. Ia pun bersender di dinding tembok dan kemudian tertidur. Sumarno dan Ngatmono yang masih belum juga ngantuk masih terus melanjutkan minum-minum mereka. Sekitar pukul 12 malam, Ngatmono beranjak dari duduknya dan segera berpamitan kepada Sumarno. Kang, aku pulang dulu ya. Iya, No. Hati-hati lo ya. Awas nanti kalau kamu ketemu hantu. Ngatmono pun segera menyalakan motornya dan segera ia meninggalkan rumah Sumarno. Motor pun berjalan pelan. Maklum, habis minum. Motor Ngatmono berjalan tidak lurus. Motornya berjalan zigzag. Rupanya, pandangan Ngatmono mulai terasa samar-samar. Mungkin efek minum kebanyakan. Motor pun terus berjalan menyusuri jalan yang gelap malam itu. Dari kejauhan, samar-samar, Ngatmono melihat ada seorang gadis cantik berdiri di pinggir jalan. Maklum, habis minum, hantu pun dikira gadis cantik. Ngatmono yang tak sadar kalau yang di pinggir jalan itu adalah Dewi. Ia pun segera menghentikan motornya tepat di dekat Dewi berdiri. Neng, mau kemana? Malam-malam gini, ikut abang yuk. Ayolah, ikut abang. Tiba-tiba terdengar suara tawa memecah kesunyian malam.
Ngakmono yang kaget dan beranjak tak percaya kalau yang tengah berdiri di hadapannya adalah Dewi. Ia pun mengusap-usap kedua matanya, dan tampak masih jelas memang Dewi yang ada di hadapannya. Sontak, Ngakmono lari ketakutan dan meninggalkan motornya. Ngakmono terus berlari dan terus berlari. Dengan nafas yang terengah-engah, Ngakmono berhenti di pertigaan arah kuburan. Hatinya agak lega karena ia melihat sudah tak tampak Dewi di belakangnya. Tiba-tiba, Ngakmono dikagetkan dengan sosok wanita yang tiba-tiba berdiri di hadapannya. Rupanya, sosok Dewi masih mengejarnya. Rupanya, Dewi tahu siapa 3 orang perampok yang telah membunuhnya. Dengan muka yang terlihat marah dan penuh dendam, Dewi segera mencekik Ngakmono. Ngakmono berusaha melepaskan cekikan dari Dewi, namun tenaganya tak kuat melawan cekikan Dewi. Sesaat kemudian, Dewi melempar tubuh Ngakmono ke atas, dan tak lagi, tubuh Ngakmono terjun bebas terbanting ke tanah. Lagi-lagi, Dewi melempar kembali tubuh Ngakmono, dan kali ini tubuh Ngakmono terlempar ke tiang listrik di pinggir jalan. Rupanya, saat tubuh Ngakmono menabrak tiang lampu, terjadi ledakan keras disertai percikan cahaya dan api. Rupanya, ada konsleting kabel di tiang listrik itu. Tak ayal, tubuh Ngakmono pun tersengat aliran listrik. Tubuhnya berubah menghitam dan terbakar. Seketika itu juga, tewaslah Ngakmono dengan luka terbakar yang mengerikan. Dewi pun kemudian menghilang di kegelapan malam. Dan tak lama kemudian, beberapa warga yang tengah ngeronda menemukan Ngakmono yang tengah tersengat listrik di dekat kuburan malam itu. Malam itu, warga desa digegerkan dengan kematian Ngakmono yang terasa ganjil. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.